Ada juga yang disebut dengan irtiwa, artinya minum yang banyak, tanggal 8 Zulhijjah itu. Untuk orang yang berhaji. Jadi persiapan untuk wukuf di padang Arafah. Jadi jamaah haji besok udah merapat semua ke Mina, Pak. Semuanya merapat ke Mina. Kalau waktu kami haji itu ya bawa Tupperware ya buat air minum tuh. Nah, saat kita wukuf itu udah nyiapin bekal air itu selama wukuf. Ya tumbler. Bawa teko, macam-macam lah tumbler. Untuk persiapan wukuf di tanggal 9. Maka tarwiyah dalam makna, dalam konteks berhaji artinya menyiapkan pembekalan, terutama air minum. Dan dulu ketika Rasulullah haji wada di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk membagikan air minum kepada orang-orang yang ingin wukuf di padang Arafah. Nah, jadi itu dua hal berbeda makna tentang tarwiyah. Dari sisi kurban, dari segi kurban, tarwiyah artinya merenung atau memikirkan. Dalam konteks haji, tarwiyah artinya mempersiapkan atau menyiapkan pembekalan untuk wukuf di padang Arafah di tanggal 8 Zulhijjah. Maka kita disunahkan untuk berpuasa esok hari. Maka kalau bisa, apalagi yang kemarin nggak mulai puasa, termasuk saya tuh belum puasa tanggal 1, besok kita puasa 2 hari, tarwiyah dan Arafah. Terlebih lagi puasa Arafahnya. Puasa Arafahnya kita usahakan wajib puasa walaupun hukumnya sunnah. Wajibkan diri kita puasa. Kalau nggak ada uzur, nggak pergi jauh, nggak sakit, puasa, Pak. Kenapa? Pahalanya sangat dahsyat itu puasa Arafah. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang fadilah keutamaan puasa Arafah, qala, Rasul menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun akan datang. Itu pahalanya puasa Arafah tanggal 9. Nah, anggap aja besok puasa latihan, ya kan, tarwiyah, pahalanya juga besar. Apalagi ini kan bulan Zulhijjah, bulan mulia, bulan haram, puasa di Arafah, di tarwiyah, juga puasa di hari Arafah yang bertepatan dengan orang yang besok nih wukuf di padang Arafah. Karena untuk tahun ini nggak ada perbedaan. Muhammadiyah, NU, Islam KTP, semua sama. Ya, termasuk Arab juga sama. Arab juga sama. Jadi wukufnya di hari Selasa besok, lusa. Nah, jadi tanggal 10-nya kita lebaran, mereka lontar jumroh Aqobah. Nah, baik, itulah yang mesti kita cermati tentang hari tarwiyah dan hari Arafah. Kalau Arafah maknanya sama, dua hal berkaitan dengan kurban. Arafah artinya Nabi Ibrahim sudah mengenali, memahami kalau mimpi nyembelih anak itu beneran dari perintah Allah, maka sebut dengan Arafah. Tahu, mengerti bahwa ini perintah, betul-betul perintah Allah, bukan bisikan setan. Karena memang kalau kita pikir ya ngimpi nyembelih anak itu untuk dilakukan tuh ya sangat nggak masuk akal, ya kan? Maka pantas kalau Nabi Ibrahim nggak ujuk-ujuk nyembelih Ismail, merenung dulu di tanggal 8, baru ketika malam tanggal 9 mimpi lagi tuh, mimpi terakhir tuh. Beliau ngimpi lagi nyembelih, mimpi yang sama nyembelih anak. Baru besoknya beliau mengenal, memahami, oh berarti ini perintah, betul-betul perintah Allah untuk nyembelih Ismail dalam konteks kurban, Idul Kurban. Tetapi dalam konteks haji, Arafah itu artinya kita berdiam diri di padang Arafah, dikumpulkan di padang Arafah. Pak Eko udah pernah ya padang Arafah kita. Di situ ada Jabal Rahmah, ada bukit, ada gunung Jabal Rahmah, arti gunung kasih sayang. Disitulah tempat pertemuan Adam dan Hawa selama dipisah 200 tahunan, kata ulama. Dan ketemunya, berjumpanya Adam Hawa di muka bumi itu di Jabal Rahmah.
Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Saling mencari itu keduanya. Nah, berjumpalah Adam dan Hawa itu di Jabal Rahmah. Sebenarnya kalau kita ceritakan, kalau saya bawa jamaah gitu ya, Siti Tur ke Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat orang lakukan prosesi haji, itu saya ceritakan. Karena ada satu kisah, ternyata Pak Sugeng pernah dengar nggak film India yang lagunya Telimi Gaya, Miridel Gaya, Kapatel Harap, Telimi Gaya. Itu ternyata diinspirasi dari pertemuan Adam dan Hawa yang minum petu-petu. Nah gitu kan, gitu tuh. Nyata ya karena Nabi Adam dulu turun di India sehingga ada cerita itu. Jadi ketika ketemu dari kejauhan, Adam melihat Hawa. Kata Nabi Adam, ini saya suka bikin video pendek Pak, Jabal Rahmah. Jadi saya panggil jamaah yang berpasangan umrohnya itu, kita bikin video pendek itu. Jadi kejauhan kita syuting tuh. Nah, Adam, kata Hawa kan, Hawa, kata Adam, seperti Hawa. Gitu, makanya ada film dia gitu kan ya, seperti Adam, Adam. Hawa, Adam, Hawa, seperti itu. Jadi bertemu di Jabal Rahmah, saking senangnya berjumpa setelah terpisah ratusan tahun. Itu Jabal Rahmah. Disitulah tempat orang haji untuk melakukan puncak hajinya, yaitu wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Maka ketika sebenarnya haji itu masa hari, wukuf itu doang itu. Kalau bicara itunya pas wukuf. Cuma prosesinya kan dari tanggal 8 kita merapat ke Mina, tanggal 9 wukuf, tanggal 10 lontar jumrah Aqabah, langsung kita tawaf ifadah, kemudian terus sa'i dan tahallul kedua. Nah, besoknya malamnya malam 11, 12, 13 kita mabit di Mina. Paginya 11, 12, 13 kita lontar jumrah di Jamarat Ula, Wusta, Aqabah selama 3 kali atau 3 hari. Itu. Jadi Arafah dalam konteks berhaji artinya kita mengenal diri kita. Allah kumpulkan manusia sak-dunia di satu tempat dengan pakaian yang sama, putih semua, Pak. Jadi enggak ada warna pink itu ihram itu enggak ada. Semua kumpul di padang Arafah. Sehingga di sana tidak terlihat mana si kaya, mana si miskin, mana pejabat, mana rakyat, mana RW, mana RT, mana calon BPD. Enggak ada semua sana. Semua sama semua di hadapan Tuhan. Nah, di sana kita merenung diri kita. Kita ini siapa, dari mana, mau kemana, banyakin zikir, istighfar, banyak doa, sholawat selama kita wukuf dari waktu zawal tengah hari tergelincir matahari sampai terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Jadi kita mengenal diri kita. Kita paham, oh iya ternyata embel-embel yang selama ini Allah tempelkan ke kita, Pak, baik berupa harta, jabatan, pangkat, status sosial, itu nggak ada berguna, nggak ada gunanya di sana, nggak berlaku di sana. Karena nggak ada bintang 7 di sini di dada. Bintang berapa? Bintang 4 nggak ada, sama. Semua sama semua. Jadi situ asiknya ketika kita wukuf itu. Jadi kita mengenal diri kita. Maka man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu Arafah dalam konteks kurban dan konteks pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bisa berkurban dan lain waktu kita bisa berhaji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Niatkan dari sekarang, kalau punya duit daftar berhaji. Pak Redi udah daftar haji belum? Murah 25 juta ya. 25 juta porsi Pak Sugeng, mumpung belum pensiun. Kalau udah pensiun udah banyak alasan, Pak. Ya, 25 juta. Nanti sisanya ketika sudah waktunya
30 tahun, tapi akan dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena sekarang Haji Plus sudah nggak ada. Maka saya nggak berangkat ini, karena nggak ada Haji Plus, nggak ada Haji Puroda, nggak ada Haji Mujamalah, visa Mujamalah, nggak ada visa Saksiyah, nggak ada visa Dakhili, nggak ada visa Ziarah, nggak ada. Sekarang cuma dua, ya Haji reguler dan ONH Plus. ONH Plus nunggunya 5 sampai 7 tahun. Ya, tapi karena Haji Plus sekarang ditiadakan, haji orang kaya udah ditutup, jadi nanti akan memangkas apa namanya daftar tunggu haji reguler. Jadi kemungkinan besar nanti akan dipercepat. Maka yang punya duit untuk daftar porsi, daftar aja. Jangan bilang nunggunya lama. Kenapa, Pak? Menyempurnakan keislaman kita. Mumpung kita mampu. Jangan bilang nggak mampu, Pak. Karena memang ayatnya begini bunyinya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 97. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah itu, terhadap Tuhan itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukannya. Jadi kewajiban kita selaku muslim itu ya berhaji. Status hukumnya itu wajib seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya puasa, seperti wajibnya zakat. Sama-sama rukun. Rukun artinya apa? Wajib kan? Rukun itu kan wajib mesti. Satu rukun nggak dikerjakan, sah nggak sholat kita? Enggak, sama. Satu rukun nggak kita lakoni, ya Islam kita nggak sah. Maka kata Rasulullah, orang yang mampu berhaji tapi dia nggak berangkat, pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena rukun. Ini kenapa kita kurang semangat untuk berhaji? Karena sebenarnya di perintahnya itu ada kata manistato'a ilahi sabila, bagi yang mampu. Jadi pikir kita, oh buat yang mampu aja, kan gitu ya. Padahal kalau kita merenung, coba kita sadari, Pak. Mampu itu dua hal. Pertama dalam konteks fisik, ya, mampu fisik kita. Nah, ini masih mampu semua kan. Yang kedua mampu fulusnya, ya kan, fisikal, finansial. 70 juta. Kita mau ngeles bilang nggak mampu gitu, Pak Idir? 70 juta kira-kira mampu nggak sebenarnya? Sebenarnya jujur mampu kan? Nah iya baik. Udah ngaku mampu kan? Belum tak jelasin udah bilang mampu. Kenapa kalau saya bilang 70 juta itu pasti mampu? Rumah kita sini syariah, Pak. Sekarang nilai jualnya 300 sampai 350 juta belum diapa-apain. Apalagi udah di inovasi macam rumah Pak Eko. Itu rumah kita baik yang masih standar sekarang 300 juta, kita cicil 10 sampai 15 tahun. Kelar kan? Lunas kan? Lunas enggak? Lunas. Pertanyaannya, ada enggak perintah Quran atau di hadis kita wajib punya rumah? Ayo. Ayo, ada enggak? Enggak ada. Orang Nabi aja enggak punya rumah. Rumah Nabi sekarang jadi makam Rasulullah. Enggak ada ninggalin rumah. Makanya orang mati ninggalin rumah itu bid'ah juga itu. Sama-sama bid'ah kita. Kalau bicara mampu ya, bicara materi. Mampu sebenarnya. Itu rumah. Sekarang mobil. Mobil Pak Redi udah punya mobil nih. 300 juta dicicil 4 sampai 5 tahun. Selesai. Lunas. Bisa, ya kan? Terus mau bilang bahwa kita nggak mampu gitu? Ada nggak perintah Quran atau di hadis bahwa kita wajib punya mobil? Ada nggak? Ada nggak? Mana dalilnya coba? Saya pengen tahu. Nggak ada. Nah, kita bukan nggak mampu, Pak, tapi tidak memprioritaskan. Itu Pak, bukan nggak mampu, tapi kita tidak mengutamakan berhaji. Bukan karena nunggunya lama, itu mah alasan yang kedua, itu mah alasan lagi baik. Nunggunya lama, Ustadz.
Sudah, makanya kalau udah mampu, apalagi udah mau pensiun, punya 25 juta, porsiin Pak. Mau nunggu 30 tahun, 100 tahun itu sebodoh amat. Yang penting saya sudah daftar, sudah niat, sudah Allah sudah tahu kita ingin berhaji, menyempurnakan Islam kita. Ayo, sekarang saya di mana-mana ngebahas masalah ini. Ayo kita bangkitkan gairah hajinya. Karena rukun itu Pak, rukun kita, rukun Islam. Syahadat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Memang ada kalimat manistato'a ilahi sabila, bagi yang mampu menunaikannya. Tetapi kita kebanyakan bersembunyi dalam kalimat itu. Ya kan? Jika mampu naik haji, jika mampu naik haji, jika mampu. Tapi dia nggak pernah sadar kalau dia mampu sebenarnya. Uang rumahnya kita jual emang apa? Kalau ingin haji dijual rumah, beli rumah kampung. Berhaji, daftar, berangkat, rumah masih ada. Atau kita ngontrak, siapa yang merendahkan? Wong Nabi aja nggak punya rumah. Apa terhina kalau kita ngontrak? Enggak. Hakikatnya Pak, kita semuanya ngontrak semua Pak. Pak Eko yang rumahnya banyak juga ngontrak sama sama kita ngontrak Pak. Kapan habisnya? Ya paling lama 63 tahun. Pak Eko sekarang udah 60 lebih. Iya kan? Tinggal 15 tahun lagi kelar, udah habis kontrakannya. Ini tinggalkan semua gitu loh. Maka ayo haji. Baik, udah daftar Pak Haji? Kok? Sudah. Udah. Kapan berangkatnya? Nah, jangan mikirin kapan ya Pak. Kenapa? Kalau kita sudah berniat, sudah daftar, urusan nyampe apa kagak urusan Tuhan. Jangan ikut campur urusan Allah. Kita kadang-kadang campur urusan Tuhan kan. Urusan umur kan Allah yang nentuin nyampe apa kagaknya. Tapi Allah sudah tahu, tercatat. Oh ini si fulan sudah tercatat ingin berhaji. Sempurna Islam kita. Umpama kita mati, anak nerusin. Ahli waris dipanggil Pak sama Kemenak. Siapa yang menerusin ini, bapaknya meninggal. Nah, tuh kompromi itu anak-anaknya atau istrinya digantikan. Selesai. Duit nggak hilang. Jangan takut duit hilang kalau sudah daftar haji. Nggak hilang. Bukan daftar ke saya. Kalau reguler mah ke Kemenak Pak. Kecuali kalau HNA Plus baru ke travel. Jadi bukan ke saya. Ke KBIH daftarnya. Nah baik, itu mengenai haji. Sedikit saya menggugah minat untuk berhaji. Jangan meremehkan perintah untuk berhaji. Karena itu rukun Islam, menyempurnakan keislaman kita. Gitu Pak ya. Ya baik, kembali kita bahas tentang bab kurban. Waktunya tidak panjang, silahkan nanti tanya jawab saja kalau ingin dipertanyakan. Kembali saya mengulas bahwasanya baiklah kita belum mampu berhaji, ya, karena biayanya mahal. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita ya untuk bisa ngumpulin dana untuk berhaji. Tapi sekarang yang depan mata adalah kurban. Ibadah kurban. Perintah untuk menyembelih kecintaan kita terhadap dunia. Ini yang mesti kita pikirkan. Kurban itu sekalipun hukumnya sunnah, tetapi perintahnya Allah sandingkan dengan perintah sholat. Artinya kurban itu sangat penting. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka sholatlah, fasholli li rabbika. Sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sholat itu bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Kurban itu pembuktian bahwa yang kita sembah selama ini adalah Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita sudah hafal tuh Bismillahirrahmanirrahim, sebut terus dalam sholat, di luar sholat. Maka buktikan pancaran rahmat itu, kasih sayang itu pancarkan kepada sama manusia. Maka kurban itu kan ibadah dua sekaligus. Ibadah yang mencakup hablum minallah, kaitannya dengan taatan kita kepada Allah, dan hablum minannas, ibadah sosial, menebar kasih sayang, berbagi kepada sesama. Pembuktian bahwa yang kita sembah itu Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita rajin sholat, ibadahnya getol, 5 waktunya nggak pernah putus, tapi ketika kurban masih sembunyi di balik ketidakmampuan, ya itu mah tadi nggak prioritas. Bukan nggak mampu, tapi nggak difokuskan untuk berkurban. Besok ya ada yang kurban. Yang penting kan kebagian, nggak kurban nggak apa-apa gitu kan. Toh nggak wajib ini. Bukan masalah wajib tidak wajibnya Pak.
Allah kan sedang nguji kita. Ingat dalam kisah penyembelihan Ismail alaihissalam ada ayat yang bunyinya inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini merupakan ujian yang nyata. Saat itu konteks ayat ini Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah ketika lama nggak punya anak, ya kan? Pas punya anak Allah uji. Sebatas mana cintamu kepada anak? Apakah gara-gara anakmu engkau lupa siapa yang ngasih anak? Kan engkau pernah bilang Robbi habli minas solihin. Kan gitu ngemis-ngemis, ya toh? Sama kita ketika belum punya apa-apa, doa mulu. Coba pada diingat waktu masih di kampung, pindah ke Bekasi kan, lulusan sekolah, ya kan, ngelamar, istri belum punya. Pernah ngontrak nggak? Pernah ngontrak? Pernah belangsak juga berarti? Iya kan nggak punya apa-apa. Waktu belum bekerja, ngelamar di mana-mana, panas-panasan, bawa lamaran ke pabrik, ya kan? Muter, saya ngalamin tuh, Pak. Nggak tuh kalau Pak Eko, ujung-ujung kaya kali ya. Sama mana-mana kita doakan ya, doa ya Allah, saking pengen kerjaan kan. Nabi Ibrahim kan gitu kan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketika pengen punya anak, beliau mendekatkan diri kepada Allah, munajat agar dapat petunjuk. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Sama kita juga waktu belum punya apa-apa, ngemis sama Allah, ya kan? Belum punya kerjaan, minta kerjaan, Allah kasih kerjaan. Udah kerja ngerasa mapan, udah diangkat karyawan, pengen punya bini, ya gak? Biar kayak orang-orang gitu ya. Allah kasih istri, ya toh? Udah punya bini, masih ngontrak, minta ke Allah, ya Allah, pengen punya gubuk biar kata 2 lantai ge. Allah kasih rumah. Bener nggak? Ngemis terus kita ke Allah. Udah punya rumah, udah punya bini, udah punya kerjaan, anak belum ada. Minta lagi sama Allah, ya Allah, pengen punya anak, biar ada hiburan, obat capek, ya kan ya? Dikasih anak, udah punya anak, masih aja kurang. Minta kendaraan, kasih motor, mana-mana nggak jalan kaki, nggak naik angkot, dikasih motor, udah punya motor, pulang kampung belangsak, bonceng 5 sama anak. Ya kan ya, minta mobil, bener nggak Pak Redi? Iya, ya Allah, minta mau, saya ngalamin gitu Pak. Ya Allah mau nangis saya Pak, naik travel, saya berempat sama anak. Ya Allah, namanya travel kan pengen banyak penumpang kan. Begini duduknya Pak sampai Lampung Pak, begini. Ya Allah sampai pucat wajah anak. Pulang dari Lampung saya minta ke Allah serius. Ya Allah punya mobil ya Allah. Mau nyebutin mobil saya. Begini amat, apalagi di kapal gitu, nenteng anak, nenteng kardus, nenteng tas. Ya, akhirnya ngemis sama Allah. Ya Allah, pengen punya mobil biar jelek salah doa saya. Ngapa nggak tanggung bangun sekalian? Oh iya, bener kasih mobil jelek kapan second? Kata saya, wah salah doa. Ini mah mestinya. Makanya pelajaran buat kita, kalau minta jangan tanggung Pak, yang bagus sekalian. Kan? Iya, kan Allah gimana prasangka hambanya? Minta mobil jelek, ya mobil jelek dikasih. Sekarang mah enggak, minta yang bagus sekalian dah. Dikasih mobil. Nah, sekarang Allah ngungkit tuh. Inna a'tainakal kautsar. Woi, nikmat yang telah kuberikan kepadamu sebegitu banyak. Nggak punya kerjaan, tak kasih kerjaan. Nggak punya bini, tak kasih bini. Nggak punya anak, tak kasih anak. Ngontrak, pengen rumah, tak kasih rumah. Pengen motor, tak kasih motor. Mobil, tak kasih mobil. Kurang apa? Maka Allah ngungkit. Setelah ngungkit, Allah bilang, fasalli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu. Bentuk syukur kita. Udah dikasih apa-apa, tetapi nggak cukup sholat doang. Wanhar, berkurbanlah, nyembelihlah. Bukti bahwa kita tidak cinta dunia. Jadi kita mulai berpikir bahwa kerjaan yang Allah kasih, rumah yang Allah titipkan, anak yang Allah titipkan, mobil yang Allah titipkan, itu hanya titipan belaka. Saatnya Allah pinta, kasih. Saatnya Allah suruh zakat, zakatin. Saatnya Allah suruh kurban, kurbanin. Jangan sampai kita ngerasa belum cukup nisabnya untuk zakat, belum cukup duitnya untuk kurban. Khawatir nanti Allah ambil paksa, Pak.
Itu yang kita takut. Kan bisa mudah bagi Allah ngambil paksa harta kita, Pak. Gampang, rumah kebakar, anak narkoba, bini PA. Gampang. Nah, sebelum Allah paksa itu, ketika suruh kurban, wanhar, kurbanin. Toh hakikatnya apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, itulah yang punya kita. Caranya bagaimana, Ustadz? Biar kita mudah untuk berkurban. Begini. Jangan pernah menggunakan kalkulator manusia ketika kita ibadah yang sifatnya sosial. Seperti zakat, infak, sedekah, kurban. Jangan menggunakan hitungan kita, Pak. Ini kenapa manusia tuh banyak bakhil, sifat pelitnya ada. Karena dia berpikir uang saya kalau saya kasih orang berarti berkurang, ya kan ya? Itu kalkulator manusia. Kalau kita masih menggunakan kalkulator manusia saat kita ingin sedekah, ingin memberi, ingin infak, ingin kurban, ini yang membuat orang berat untuk kurban. Karena dia pikir berkurang harta saya. Harusnya jangan begitu mikirnya. Gunakan kalkulator Allah. Hitung-hitungan Allah. Apa yang kita berikan, itu yang punya kita. Kalau kita ikhlas memberikan, pasti nambah banyak. Benar nggak? Coba Bapak merenung sekarang, berpikirlah. Ada nggak ahli sedekah hidupnya belangsak? Coba sebutin. Ada nggak orang rajin sedekah hidupnya susah? Nggak ada, Bapak. Justru yang belangsak itu orang yang banyak harta tapi medit. Susah hidupnya, Pak. Mobil takut hilang. Pasangin alarm, bunyi, bangun lagi tidur tengah malam. Gak alarm, takutnya ada maling. Gak taunya tikus nabrak. Saking ketakutannya. Itu makan apa-apa dikurang-kurangin. Gak nikmat. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan menggunakan hitung-hitungan manusia ketika kita ingin ibadah yang sifatnya sosial atau hablum minan nas. Kedua, Allah katakan ketika Nabi Allah Ibrahim disuruh nyembelih anak. Masih ingat nggak tuh ceritanya tuh? Inna wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Ketika Ismail itu ingin digorok sama Nabi Ibrahim untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sepakat, Nabi Ibrahim redho nyembelih anak, Ismail ikhlas disembelih sama bapaknya. Ya kan ya? Wa tallahu lil jabin, pelipisnya udah ditempelkan ke tanah di Jabal Kurban. Itu dekat Mina, stasiun kereta tuh kalau kita Pak Eko pernah ya lihat ya. Itu ada namanya Bukit Kurban, Jabal Kurban. Itu sebelah kiri jalan dekat stasiun kereta, itu ada monumen, ada kayak kandang burung gitu. Nah, itu tempat penyembelihan Ismail di sana. Ketika Ismail udah disembelih, hendak disembelih, bahkan dalam kisahnya itu golok sudah digesekkan. Ya kan, digesekkan sama Nabi Ibrahim kepada lehernya Ismail. Itu tidak melukai leher Ismail. Enggak melukai. Pertanyaannya, kenapa enggak melukai? Apakah Ismail jago debus dari Banten? Atau Nabi Ibrahim enggak tega goloknya dibalikin begitu, tumpulnya? Atau kenapa? Ternyata di ayat berikutnya dijawab. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami serukan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Ini jawabannya. Kenapa tidak melukai lehernya Ismail? Bukan karena goloknya tumpul, bukan karena Ismail jago debus, bukan karena Nabi Ibrahim enggak tega. Bukan, jawabannya inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas bagi orang yang berbuat baik. Paham enggak maksudnya? Enggak mempan itu
Bukan yang jawaban yang 3 tadi itu, karena debus, karena kebal, bacok, karena nggak tega. Bukan. Allah yang membuat pisau Nabi Ibrahim nggak mempan melukai leher Ismail. Kalau saat itu umpama mempan Pak, dan meninggal mati Ismail, mungkin syariat ke kita sekarang nyembelih anak Pak. Mungkin, ya toh? Tapi Allah yang menjadikan pisau itu tidak melukai Ismail. Allah yang punya kuasa. Nah, jadi jawabannya kenapa nggak mempan? Inna kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami membalas bagi orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim sudah bersedia nyembelih anak. Hajar ibunda Ismail bersedia anaknya dipotong. Si bocah pun bersedia, walaupun digoda oleh iblis ketiga-tiganya, mengatakan ini nggak masuk akal, mana mungkin nyembelih anak perintah Tuhan. Ya benar juga kalau kita pikir, tapi nggak bergeming ketiganya, tetap dilakukan. Maka ketika kita ikhlas mempersembahkan sesuatu untuk Allah, karena Allah, jawabannya inna kadzalika nadzil muhsinin. Allah bakal ganti Pak, pasti diganti. Jangan khawatir uang kurban kita nggak balik. Buktinya Nabi Ismail nggak dilukai. Kenapa? Allah yang balas. Maka di ayat berikutnya, inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini merupakan ujian yang nyata. Allah menguji Nabi Ibrahim. Sebatas apa sih cintamu kepada anak? Karena Nabi Ibrahim ketika ingin punya anak sampai punya nazar kan? Kalau saya punya anak, kalau disuruh sembelih sama Allah, tak sembelih. Maka diuji sama Allah. Ketika punya anak, coba, berani enggak? Sama kita Pak. Kalau kita mau balikin ke cerita tentang kita, ya kan? Dulu kita belum punya apa-apa. Wah Allah Pak, rayuan kepada Allah, andai kau berikan harta kepadaku, maka aku akan menjadi ahli sedekah. Wah elah, udah punya mah, ya kayak Salabah. Iya kan? Kalau saya punya mobil, maka siapapun yang minjam tak kasih. Udah punya mah, kalau Peko mah bener dikasih sama dia. Iya, bener dikasih. Titipan, maka jangan ditahan, ada yang minjam kasih aja. Yang penting besin isi, gitu ya. Ya mobil sebentar kok milik kita. Berapa lama sih mobil sama kita? Yang punya kita ketika mobil kita pinjamkan, itu yang punya kita, amalnya, pahalanya. Sama, Allah menguji kita semua. Sebatas apa sih cintamu dengan dunia? Maka ketika Allah perintah kurban, nah ayo pengen tahu nih, ayo ngaku mampu apa ngaku nggak mampu? Ini pertaruhan Pak. Allah pertaruhkan bagaimana cinta hambanya kepada harta. Apakah gara-gara hartanya melupakan cintanya kepada Allah, melupakan siapa yang memberikan harta selama ini? Nah, wa fadainahu bidzibhin azim. Barulah di ending ayatnya, maka kami ganti sesembelihannya Nabi Ibrahim dari seorang anak menjadi seekor kibas yang sangat besar. Maka syariatnya kepada kita bukan lagi nyembelih anak. Syariat kepada Nabi Ibrahim motong leher anak. Tapi syariat kepada kita Quran jelas, wa fadainahu bidzibhin azim, diganti. Syariatnya bukan nyembelih anak, cuma cukup dengan harta. Itu loh, nyembelih kecintaan terhadap harta. Sebatas apa cintamu kepada dunia? Maka sebenarnya pengen baca di awal, tapi karena waktunya sangat mepet gara-gara mati lampu, jadi tak potong-potong jadinya. Jadi kesimpulannya, sejarah tentang historis syariatkannya kurban itu kita bisa ngambil hikmah dari 3 perspektif ya. Tiga segi. Pertama dari segi perintah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ini perintah yang nggak masuk akal, di luar nalar, irasional kalau bahasa kerennya mah. Nggak rasional. Masa iya perintah Tuhan nyembelih anak? Ya toh? Kan bingung kita. Nabi Ibrahim makanya nggak langsung motong anak, mikir dulu. Bimbang dulu, merenung dulu, pas mimpi lagi di malam ketiganya, di malam ke-9 baru yakin ini perintah Tuhan. Nah kalau ke kita mungkin kita nggak bakal ngelakuin Pak. Ada perintah ngimpi Pak Sugeng nyembelih anak, lakuin nggak? Walaupun wajib nggak bakal berani.
Nah, lalu apa manfaatnya Allah berikan ujian yang gak masuk akal? Kan pasti kita cermati nih apa maksudnya. Kok Allah ngasih ujian kepada hambanya, kekasihnya lagi Nabi, kok dengan ujian yang gak rasional? Ayo, bisa-bisanya kok begitu? Gitu-gitu amat gitu loh. Ternyata ini kaitan dengan ketauhidan. Ini kaitan dengan hablum minal Allah, kaitan dengan ta'abbudi, penghambaan. Artinya pelajaran buat kita adalah suatu hal perintah dari Allah, kalau jelas ayatnya, jelas perintahnya, mau masuk akal nggak masuk akal, kerjakan. Jangan nunggu logis di otak kita, dipahami, dicerna, masuk akal baru kerjakan, nggak usah. Apapun itu perintah Tuhan, seperti maaf ya, kan ada orang suka ngeledek. Ngapa sih kita tawaf tuh saat kita umroh haji keliling Ka'bah muterin batu gitu ya? Mungkin belum masuk akal di logika kita. Jangan banyak cincong, kerjain aja dulu, kerjain. Nanti kita belajar pelan-pelan apa maksudnya ngaji. Kita nyari ustadz, kiai sampaikan apa sih maknanya, tawaf itu apa, sa'i itu apa, tahallul itu apa, mikot itu apa, berihram itu apa. Jangan mikir kelamaan mikir. Makanya ada orang, maaf ya, orang-orang kafir ngeledekin, ngapa sih muter-muterin batu gitu ya? Ya kan? Dan kemudian jalan dari batu ke batu kan, Jabal Sofa Marwah kan dari batu ke batu. Iya. Saat itu kita sa'i. Jadi sesuatu yang kaitan dengan ta'abbudi, penghambaan, jangan banyak mikir, kerjakan langsung. Sama Nabi Ibrahim. Karena kaitan dengan perintah Tuhan, walaupun gak masuk akal, dilakoni. Itu kaitan dengan segi perintah. Yang kedua, dari segi orang yang diperintah. Kita tahu dalam sejarah surah As-Saffat ayat 99 sampai 107 itu kan yang diperintah dalam ayat itu Nabi Ibrahim nyembelih anak, ya kan? Yang diperintah seorang nabi, kekasih Allah. Apa Allah nggak tahu kalau Nabi Ibrahim pasti ngelakuin perbuatan itu, pasti melaksanakan perintah Allah itu walaupun nggak masuk akal? Tentu Allah tahu, Pak. Allah tahu kalau Nabi Ibrahim pasti ngelakuin walaupun nggak masuk akal, pasti ngelakuin. Tapi apa faedahnya? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa setiap hamba itu tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap kalau kita nggak bakal diuji, pasti diuji. Setiap hamba. Bahkan ujian itu semakin tebal iman kita, semakin getol ibadah kita, ujian makin berat, Pak. Orang yang belum sholat mungkin ujiannya mah nggak seberapa. Tapi makin getol ibadah, makin resep kita ngaji, wah ujiannya makin angel, Pak. Makin berat. Nah, tetapi jangan khawatir. Allah itu nggak bakal nguji hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan ujian Allah itu kadarnya beda-beda sesuai dengan keimanannya. Jadi enggak sama ujian itu. Semuanya kebagian. Ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat bini, ada yang diuji lewat tetangga, ada yang diuji lewat bos, macam-macam ujian tuh. Ada yang diuji lewat teman, macam-macam. Lalu apa tujuan Allah menguji kita? Kita sudah beriman, kita sudah menghamba, sudah sholat, sudah baik, kok masih diuji? Nah, karena itu kan anggapan kita, Pak, kalau kita sudah baik. Cilakanya manusia itu ketika dia merasa sudah baik. Itu cilaka, Pak. Padahal wasit daripada anggapan kita baik, sudah baik atau sudah merasa baik, itu kan Allah. Maka Allah menguji mana yang betul-betul baik, mana yang betul-betul beriman, mana yang bohong-bohongan. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 tuh, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Manusia mengira kami biarkan gitu saja ngaku beriman, merasa beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji.
Sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu. Sebelum mereka itu semuanya diuji. Nabi, Rasul, wali Allah, orang soleh. Semuanya kebahagiaan. Bahkan ujian ke kita yang bukan Nabi. Yang mungkin belum soleh-soleh amat. Enggak seberapa Pak. Dibanding ujian para Nabi, para Rasul, orang-orang soleh itu. Kita mah enggak seberapa. Paling mencret, masuk angin. Ujiannya kan. Dipecat dari kerjaan. Itu doang. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah itu lebih dahsyat ujiannya. Apa tujuan Allah nguji kita semua? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, agar Allah tahu mana yang betul-betul beriman, wa la ya'lamannal kadzibin, dan mana orang yang berdusta. Nah, dalam konteks kurban ini ujian ke kita. Mana yang betul-betul sholat, mana yang bohong-bohongan sholat. Ini pertaruhannya. Kalau orang betul-betul sholat, ketika dia punya harta cukup kurban, dia pasti kurban. Itu sholatnya beneran. Tetapi kalau dia mampu berkurban, tapi dia nggak mau kurban, sekalipun dia rajin sholat, rajin ibadah, berarti selama ini yang dia sembah bukan Allah, tetapi hawa nafsu. Udah, jangan ngeles Pak, jangan ngeles. Kalau kita sudah rajin ibadah, mampu kurban, nggak mau kurban, sekalipun hukumnya sunnah, berarti kita tergolong orang yang wala ya'lamannal kadzibin tadi. Mana orang-orang yang berdusta, katanya yang disembah ya Rahman, ya Rahim, ya Rozak, ya yang disembah, tapi ketika punya rezeki dipirit tuh rezekinya untuk kurban. Itu sampai Pak Eko teriak-teriak di grup, kurang orang. Padahal mah sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Beda tidak mampu dan tidak mau. Jangan khawatir, kurban yang kita kurbankan nanti semuanya akan jadi saksi. Semuanya akan jadi takaran Allah, akan dihitung, dicatat sama Allah. Dari bulu-bulu kambingnya, dari darahnya, kotorannya, semuanya tidak terbuang. Mungkin di mata batin, di mata zahir kita terbuang itu darahnya, terbuang bulu-bulunya, terbuang kotorannya. Tapi di mata Allah itu tidak ada satu pun yang terbuang. Semua dicatat sebagai kebajikan si pengkurban. Inilah ujian kepada kita saat ini. Depan mata Allah menguji status keimanan kita. Apakah orang-orang betul beriman, atau kita termasuk orang yang berbohong kepada Allah, merasa beriman tapi diuji, dia nggak mau diuji oleh Allah dengan alasan belum mampu. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kuat iman Islam, kemantapan hati untuk berkurban. Jangan pernah berkurban itu ngasih orang lain, tapi kurban persembahan kita kepada Allah. Buktikan kita betul-betul beriman kepada Allah, dan buktikan bahwa kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Allah pasti akan ganti itu semuanya. Dan mudah-mudahan tentunya lain waktu kita bisa berangkat haji untuk menyempurnakan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita kali ini. Barangkali ada pertanyaan tentang kurban lebih spesifik, silahkan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.